Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Masih di dalam modul 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini uh, kita akan belajar tentang melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Nah, ada 2 poin di sini yang saya bacakan, tolong didengar baik-baik. Yang pertama, memahami peran ayah dalam manfaatnya dalam pengasuhan anak. Memahami peran ayah dan manfaatnya dalam pengasuhan anak. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan akan hal yang dapat dilakukan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Jadi saya kira 2 poin itu. Nah, dari 2 poin itu kita akan masuk kepada begini. Sebelum saya mau katakan nanti ada penyampaian pendapat, saya ingin menyampaikan begini. Di antara bapak mama mereka yang hadir di sini, mungkin di antara kita yang hadir di sini ada orang tua tunggal. Artinya mungkin suami atau istri sudah meninggal atau sudah cerai, sudah pisah atau apa. Jadi yang mengurus anak itu hanya ayah atau ibu saja. Jadi tidak ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu saja. Dan itu saya mau katakan itu bukanlah menjadi masalah. Karena kita masih tetap bisa menjalankan tugas sebagai orang tua dengan baik walaupun kita dikatakan orang tua tunggal. Nah, tentunya ada anggota keluarga lain yang dapat mengasuh anak. Misalnya ada kakek, nenek, paman, bibi atau anggota keluarga kita yang lain. Sekira kita semua di sini punya keluarga semua, toh. Jadi ada mungkin paman, pokoknya anggota keluarga yang lain yang bisa membantu kita dalam mengasuh anak. Nah, siapapun yang membantu orang tua dalam mengasuh anak perlu memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengasuhan anak sebagaimana yang kita dapatkan di dalam sesi ini. Kemudian kedua, saya minta peserta yang hadir, kita yang hadir di sini, mungkin kita di sini ada 4 orang yang Bapak Kristo, Bapak Yos, Bapak Arno, sama Bapak Reso. Jadi saya minta yang Bapak menceritakan apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan ayah bersama anak di rumah, saat di rumah, artinya di dalam rumah, tidak di luar rumah. Jadi saya minta yang untuk bapak-bapak yang 4 orang tadi bisa menceritakan kegiatan yang biasa dilakukan bersama anak di rumah. Kemudian di sini saya akan memberikan pertanyaan nanti. Saya minta 4 orang yang tadi yang saya sebutkan nama, karena kita bapak 4 orang saja. Jadi saya minta mungkin dari 4 orang ini bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi nanti sampaikan saja terkait yang berikan jawaban saya terkait apa yang saya tanyakan. Jadi yaitu pertanyaannya, apa yang dirasakan ayah saat meluangkan waktu bersama anak? Jadi apa yang dirasakan bapak-bapak sekalian saat meluangkan waktu bersama anak? Jadi setelah bekerja seharian capek luar, kembali ke rumah mungkin malam atau sore, itu meluangkan waktu bersama anak, itu kira-kira perasaannya bagaimana? Kemudian bukan hanya ayah saja, tetapi di sini juga saya mau menanyakan ibu-ibu sekalian, apa yang dirasakan ibu saat ayah ikut berperan dalam pengasuhan anak di rumah? Dan bukan perasaan ibu mengasuh anak di rumah, tidak. Ini apa yang dirasakan ibu saat melihat ayah ikut berperan dalam pengasuhan di rumah. Dan saya kira bisa mungkin dua pertanyaan tadi bisa dipahami. Bapak Kristo bisa dipahami yang bisa saya tanyakan. Jadi saya bisa minta jawabannya terkait yang saya tanyakan tadi. Apa yang dirasakan Bapak Kristo saat meluangkan waktu bersama anak di rumah? Baik, terima kasih. Yang saya rasakan kalau misalnya pulang kerja capek, kalau bersama anak rasanya sangat bagus. Baik, kita apresiasi kepada Bapak Kristo sudah memberikan jawabannya. Terima kasih, kita tepuk tangan kepada Bapak. Kemudian Bapak Yos, apa yang bisa dirasakan saat meluangkan waktu bersama anak di rumah? Apa yang Bapak rasakan? Ya, yang saya rasakan ketika pulang kerja ada anak di rumah, bisa senang-senang bermain dengan anak supaya menghilangkan rasa capek, rasa lelah seharian di tempat kerja. Jadi bagus sekali Bapak Yo, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Yo. Jadi bagus sekali ya, ini sebagai ketika kita lelah bekerja seharian dulu di luar rumah, capek, pulang ke rumah dan kita bermain bersama, itu rasanya sangat luar biasa. Kemudian Bapak Reso bisa
apa yang dirasakan saat meluangkan waktu bersama anak di rumah. Oke, baik, terima kasih. Ketika saya bersama anak di rumah untuk meluangkan waktu bersama anak, rasanya yang paling saya rasakan adalah bahagia. Ya, Sekian, Pak. Ya. Jadi tentunya kita semua merasa bahagia ya? Atau ada yang tidak merasa bahagia ketika Tidak ada Bapak. saya kira semuanya kita semua merasa bahagia ya. Nah, kemudian untuk ibu, apa yang dirasakan ibu saat ayah berperan dalam pengasuhan di rumah? Saya kira ibu-ibu mereka cukup senang ya. Karena ibu lihat bapak di rumah sama-sama. Misalnya bapak baca dongeng kah, atau bapak sisir nona punya rambut kah, itu kan ibu rasanya pasti sangat senang. Karena ibu merasa bukan hanya ibu saja yang mengasuh anak di rumah, tetapi ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim untuk mengasuh anak di dalam rumah. Baik, saya berterima kasih atas beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian terkait sesi ini. Sekarang saya simpulkan apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian dengan ada beberapa kesimpulan yang mau saya sampaikan, yaitu ayah tetap bisa memanfaatkan waktu bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita anak, membacakan cerita sebelum tidur, bercerita kepada anak tentang berbagai hal, kemudian membantu anak menyelesaikan tugas sekolah. Saya kira kita dari beberapa ini mungkin kita sudah pernah melakukannya, membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Kemudian di saat corona ini juga mungkin banyak sekali tugas dari sekolah, dan itu saya kira banyak sekali peran orang tua di saat masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademis sekolah. Itu dengan sendirinya. Nanti akan ada motivasi ketika ayah membantu ataukah anak melihat orang tuanya kerjasama, itu saya kira itu meningkatkan motivasinya sehingga anak lebih giat lagi belajar di sekolah. Kemudian sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan emosional anak. Jadi saya kira itu kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita dapat dari materi ini bisa Bapak Ibu mereka terapkan di rumah. Saya harapkan Bapak Ibu mereka bekerja sama sebagai tim dalam mengasuh anak di rumah. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, Bapak sendiri, Mama sendiri, tidak. Bukan hanya ayah mencari nafkah, yang tujuan mencari apa, ada juga kalau misalnya sudah ada waktu doang bisa bermain bersama anak. Karena tanggung jawab anak itu adalah ayah dan ibu. Saya kira sekian dulu dari materi ini, dan sekian dan terima kasih dari saya. Siap.